Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my student in 8th grade, we meet again with English lesson today with Mrs. Aida Fatin. Expression adalah ungkapan, kemarin ya sudah kita bahas. Capability adalah kemampuan, and willingness adalah kemauan. Sekarang kita coba artikan secara bahasa. Capability artinya kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Untuk mengekspresikan kemampuan atau kapabilitas dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan model. Model ada banyak anak ya, ada can, ada could, di situ ada must, ada should, ada ought to, ada have to. Tapi di sini yang kita bahas adalah can atau could atau be able, yang artinya dapat atau bisa. Itu artinya secara bahasa. Kita lanjutkan anak-anak. Berikutnya yang pertama adalah can, gitu ya. Can artinya dapat atau bisa, yang menunjukkan kemampuan, ya. Can dapat digunakan untuk menyatakan kapabilitas dalam bentuk present tense. Kamu tahu pola present tense atau rumusnya, gitu ya. Di sini ada subject plus can plus verb one. Subject bisa berupa nama orang atau nama benda, bisa juga kata ganti orang, ada I, we, you, they, she, it, ya. Bisa juga nama binatang, ya. Ditambahkan can. Setelah can kita ke kata kerja pertama. Kata kerja pertama tanpa tambahan apapun, itu pola yang kita pakai. Kita lihat contoh dalam kalimat untuk pemakaian can. Jono can climb a tree. Jono dapat memanjat pohon. Kita lihat kata can disambung dengan climb. Climb adalah kata kerja tanpa tambahan apapun, gitu, di situ ya, tanpa ed, tanpa s, tanpa ing. Berikutnya, Siti can cook fried rice. Siti bisa memasak nasi goreng. Setelah kata can, di situ ada kata kerja ke satu cook, sama dengan tadi, tanpa tambahan apapun, tanpa ed, tanpa s, tanpa ing, gitu ya. Kita lihat contoh berikutnya. Father and I can swim very well. Ayah dan saya bisa berenang dengan baik. Di sini meskipun dua orang sebagai subjeknya, maka can tetap, dan kata kerja pun tetap tanpa tambahan apapun, berbeda dengan present tense, gitu. Nah ini ya. Selanjutnya, they can play guitars. Mereka bisa bermain gitar, ya. They subjek yang lebih dari satu orang, juga pemakaian can sama dengan yang satu orang, seperti contoh di atas, Jono and Siti, itu nah ya. Berikutnya, birds can fly. Birds lebih dari satu subjeknya, tetap pemakaiannya seperti yang contoh 1 dan 2, Jono and Siti. Berikutnya contoh kalimat yang menyatakan ketidakmampuan. Kita lihat ketidakmampuan berarti ditambahkan not atau kalimatnya berbentuk negatif, atau bisa juga disingkat dengan can, gitu ya. CAN apostrof ditambahkan T, itu cara penulisannya. Kita lihat contoh kalimatnya. Tiara cannot ride a bicycle. Tiara tidak bisa mengendarai sepeda motor. Contoh berikutnya, kita lihat. Mother can't run fast. Ibu tidak dapat lari cepat. A penguin can't fly. Seekor penguin tidak dapat terbang. Contoh di atas, kita lihat kata notnya, kata tidaknya ditambahkan setelah model can. Boleh ditulis lengkap cannot seperti di atas. Yang contoh nomor 1 boleh kita singkat dengan ditambahkan apostrof dan T di sebelahnya, gitu ya. Di sini sama anak ya, kata kerjanya tetap kata kerja ke satu, tanpa ed, tanpa s, tanpa ing. Untuk membentuk kalimat tanya atau interrogative sentence, maka can diletakkan di depan kalimat, ya. Kita lihat contohnya. Can he sing a song? Bisakah dia menyanyikan sebuah lagu? Kalau jawabannya bisa yes, bisa no, kita lihat di situ yes he can kalau iya, kalau no, no he cannot. Atau bisa juga penulisan cannot bisa ditambahkan
N plus apostrophe T, jadi tidak ditulis panjang, bisa anak ya. Berikutnya, can a gecko crawl? Bisakah jangkrik itu merayap? Yes, it can. Itu contohnya di situ ya, kalau bisa. Karena kenapa kok it di situ? Karena gecko adalah hewan, maka kata gantinya it. Kita lihat yang contoh ketiga. Can you come to my birthday party? No, I can't. I'm busy. Dapatkah kamu datang ke pesta ulang tahunku? Tidak, saya tidak bisa, saya sibuk. Kita lihat kata setelah can di situ di atas. Yang pertama adalah tadi he, yang kedua gecko, yang ketiga you gitu ya, itu kata subjeknya. Maka jawabannya, kita lihat jawabannya di atas he, maka jawabannya juga he gitu ya. Kalau a gecko adalah nama benda, maka kata gantinya it. Sedangkan yang ketiga you, jawabannya I. Kenapa kok I? Karena you yang ditanya kamu, jawabannya saya, tidak saya. Tidak, saya sibuk gitu ya. Berikutnya kita lihat contoh kalimatannya menggunakan can dengan question word. Kalau tadi kalimatannya model diletakkan di depan gitu ya, bisakah saya, dapatkah saya. Sekarang kita lihat yang pakai WH question. Do you know WH question? Kamu tahu WH question? Ada what, ada why, ada when, ada which, ada who gitu ya. Itu WH question. Sekarang kita coba sambungkan dengan kata kemampuan atau can tadi ya. Ada contoh pertama, what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Setelah kata what, maka kita sambungkan modelnya atau can-nya tadi sama dengan yang pakai can aja di depan, tinggal nambahkan WH question-nya taruh di depan gitu nah ya. Berikutnya, why can't you come to my house? Mengapa kamu tidak datang ke rumahku? Ini pertanyaan negatif kalimatnya, tapi bentuk kalimatnya sama dengan tadi, WH question taruh di depan, setelah itu cannot, tapi di sini disingkat dengan can. Notnya hilang ya, notnya tidak ditulis panjang tapi disingkat, jadi can. Kita lihat contoh ketiganya pakai how can you fly a kite? Bagaimana bisa kamu menerbangkan sebuah layang-layang? How juga ditaruh di depan, itu disambungkan dengan can, sama dengan tadi caranya, dan lain-lain. Kita lihat sekarang could. Can sama could artinya sama, tapi kita lihat contoh penggunaannya atau fungsinya gitu ya. Perbedaannya adalah kalau could digunakan untuk mengekspresikan action atau tindakan dalam bentuk past tense atau bentuk lampau. Selain past tense, could dimasukkan supaya lebih sopan atau polite atau bentuk lama gitu ya. Kalau can tadi biasanya kita gunakan untuk situasi yang sekarang ini atau present namanya dalam bahasa Inggris gitu ya. Bisakah kamu belajar dengan saya sekarang? Maka kita pakai can. Can you study with me now gitu ya, kita pakai can. Kalau could biasanya kita ngajaknya kemarin saya kemarin saya dapat mengerjakan PR dengan baik misalkan ya. Yesterday we could do my homework well, biasanya gitu. Could-nya taruh can-nya berubah jadi could gitu nah ya. Bisa juga untuk polite request atau lebih sopan gitu ya sama orang yang lebih tua misalkan. Bisakah kamu ambilkan buku saya? Could you take me my book gitu ya, pakai could. Atau permohonan yang lebih, atau karena kita butuh sekali maka kita menyuruh orang lain mengambilkan sesuatu yang kita perlukan, maka kita pakai could. Contohnya kita buru-buru gitu ya, buru-buru ke suatu tempat, kita minta menemaninya, kita minta orang tersebut menemani kita. Could you accompany me? Maka kita pakai could nah ya. Jadi fungsinya could. Kita lihat contohnya, she could walk 20 km away. Dia bisa berjalan 20 km jauhnya. The policeman could arrest the criminal. Polisi bisa menahan kejahatan, bisa menangkap kejahatan. Danny could not dance. Sekarang yang bentuk not sama dengan can tadi, letaknya not setelah kata could. Berikutnya, could you please open the door? Bisakah kamu membukakan pintu? Bentuk kalimatannya sama dengan tadi, maka could ditaruh di depan, di depannya subjek gitu ya. Contoh lagi, could she win the singing contest? Yes, she could. Kalau jawabannya ya. Atau no, she couldn't.
Bentuk kalimat negatif yang jawabannya ada could-nya bisa disingkat gitu ya, tambahkan n apostrof t gitu ya. Berikutnya contoh lagi, what color your friend do to me. Yang pemakaian pakai WH question juga sama dengan can tadi, maka what, why, who, which, when taruh di depan sendiri. Setelah itu kita sambungkan dengan kata could. Setelah itu subjeknya gitu ya. What could your friend do to me? Berikutnya willingness. Nah ya, willingness berarti kesediaan, kemauan untuk melakukan sesuatu. Untuk menyatakan itu kita dapat menggunakan model will atau would yang berarti akan, mau atau sedia gitu ya. Sama dengan present future tense gitu ya. Kita lihat pola umumnya, ada subject plus will atau would tambah kata kerja ke satu plus verb one atau kata kerja yang tanpa tambahan apapun, tanpa ed, tanpa s, tanpa ing gitu ya. Ada subject, will atau would tambah not kalau kalimatnya negatif. Kalau tanya tinggal dibalik aja, will taruh di depan atau would s subject plus verb one, sama dengan tadi anak-anak. Itu kalau willingness ya. Contoh kita lihat, I will visit your house. Saya akan mengunjungi rumahmu. She will come to your birthday party. Dia akan datang ke pesta ulang tahunmu. Berikutnya, they will help you if you want. Mereka akan membantu jika kamu ingin. Kita lihat lagi, he would go there. Dia akan pergi ke sana. Mom and dad would leave the room. Ibu dan ayah akan meninggalkan ruangan. Daddy will not atau won't pay the bill. Dodi akan atau tidak akan membayar tagihan. Ririn would not or wouldn't take part in the competition. Ririn tidak akan ambil bagian dalam perlombaan itu. Ya. Will Tina go with our room tonight? Yes, she is. Atau no, she will not. Itu contoh-contoh penggunaan will sama dengan tadi can. Maka setelah will adalah kata kerja satu. Kalau dijadikan kalimat tanya juga WH question-nya taruh di depan atau will-nya yang taruh di depan gitu ya. Would you come here? Yes, I would. Ya, maukah kamu datang ke sini? Ya, saya mau. Kalau yes, kalau no, no, I wouldn't atau no, I would not. Berikutnya itu anak-anak tadi penggunaan can and will atau can sama could sama, cuman fungsinya yang beda itu penggunaannya gitu ya. Kalau can sama will itu digunakan untuk situasi yang sekarang. Kalau would sama could digunakan untuk situasi yang masa lampau atau kemarin kegiatannya atau yang lebih sopan itu ya. Fungsinya can and could. Sekarang untuk tugasnya anak-anak ya, you just stay at home, you just study at home, maka you do your homework, your task, you open your LKS, buka LKS-nya page 17 halaman 17 ya, task 5. Di situ ada state true or false for the following statement. Jadi kamu tuliskan if your statement is false, maka kamu tulis F. Jika pernyataanmu salah, maka ditulis F gitu ya. If your statement is true, maka ditulis huruf T gitu ya. 1 sampai 6 di situ ada. Is it based on the dialogue? Berdasarkan dialog di atas, jadi kamu cari artinya di kamus, maka dijawab pertanyaannya gitu ya. Demikian juga dengan page 8 halaman 18 ada task 7. Task 7 di situ hanya just 5 questions. Di situ semua pakai WH questions gitu ya. You answer the question based on the dialogue. Ya, dialognya di halaman 17 anak ya. Jadi berdasarkan itu. Berikutnya page 19 task 10 sama dengan tadi itu WH question berdasarkan reading my capability gitu ya. Okay, I think that's enough my students. Be energetic. Okay, I think that's all my student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih salaman.